Sislina dengar-dengar ada lagu baru ya. Jadi ini pertama kalinya Sislina akan membuat lirik ya. Inspirasinya mungkin lebih ke pengalaman pribadi kali ya. Waduh manja. Seorang pria yang ditinggal oleh wanita. Wah, astaga. Yo, what's up MBS family? Welcome back to our channel bersama MBS Crew tentunya. Sislina juga. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan ngobrol-ngobrol bersama MBS Crew tentunya ya, membahas soal berbagai macam hal lah. Apa yang bisa dibahas lah. Jadi pertama-tama kita akan iklan, support dan beli produk ini. Jangan lupa Ini angin aromaterapi Palma dengan aroma pala, sangat recommended ya. Recommend guys. Iya. Aroma yang sangat dan mantap. satu lagi ada jamu tetes soman. Meningkatkan imun tubuh dan segalanya. Banyak nih khasiatnya nih. Oke. Jangan lupa dibeli. Nah guys, Wajib jadi dicoba. apa itu sis? Wajib dicoba. Iya, Ya, betul. wajib. Nah, guys, jadi kita membicarakan tentang musik dulu ya. Kalian sudah dengar dan saksikan atau nonton apa sih namanya? Ya sejenis itulah. Ya, kita sudah merilis 3 buah lagu. Yang pertama adalah Falling in Love, yang kedua Only with You, yang ketiga Senja Menyapa yang terbaru. Nah, jadi kita juga sedang membuat proyek-proyek baru ya. Proyek-proyek apa aja sih? Yang pertama kita bahas dulu tentang proyek Sislina. Sislina dengar-dengar ada lagu baru ya. Benar-benar. Nah, apa itu sis coba? Belum ada judulnya sih ya, masih diberi nama Project L. Nah, apa yang bisa Project L, Project Linet. Oke, nanti kita apa ya, sementara kita sebut dulu judulnya. Angan menerpa, angan. Ya, gimana tuh? Ini lagunya apa nih kira-kira nih bisa dibilang? Lagu apa? Lagu cinta atau lagu apa? Atau lagu apa? Sebenarnya ini lagunya itu lebih ke apa ya? Sad love song ya dia. Wih, sad love song. Mungkin karena apa sih, memang dari kemarin juga gimana ya, aku pernah bilang sama bro juga kan, maksudnya kayaknya lebih pengen coba apa yang lagu yang agak galau gitu ya. Jadi mungkin diberilah lagu yang sad song inilah. Jadi ini pertama kalinya Sislina akan membuat lirik ya? Bener, Waduh. tapi ya bener. Udah sih tahapannya, mungkin udah pernah saya apa juga kan, udah pernah di-sharingkan juga kan. Jadi mungkin ya lagi ini sih, lagi apa lah ya, lagi On proses lah. apa sih namanya? Lagi proses untuk memaksimalkan. Lagi digodok, lagi direbus. Ada kesulitan dalam membuat lirik? Sebenarnya kalau kesulitannya mungkin karena ini pertama kali ya. Ini pertama kali coba sebenarnya pertama kali coba nulis liriknya. Jadi pun maksudnya kan belum tahu bisakah gimana ya, belum tahu bisa bagus atau enggak, itu kita juga belum tahu kan. Jadi mungkin nanti kita coba dulu deh. Bisa lah harusnya. Sudah berapa persen? 80%. 80%. Wow. Kira-kira Keren. berapa tahun lagi bisa rilis? Berapa lama lagi? Oke. Kira-kira berapa? Kita apa lah ya? Oke. Berapa lama lagi bisa rilis? Dan bulan Maret ini lah ya mungkin. Belum tentu. MV-nya? MV-nya, wah nanti kalau untuk MV-nya nanti boleh kita, itu belum sama sekali belum ada pembahasan ke MV ya dari kita sendiri, soalnya kan masih ke lagunya dulu kan. Oke, Segera lah ya. MBS Family, bagaimana? Apakah sudah tidak sabar menanti lagu dari Sislina? Aku rasa Jadi sedikit bocorannya tuh agak gimana ya? Jujur pertama tuh dikirimin musiknya sama Bro Hansen ya, musiknya itu langsung apa sih maksudnya? langsung nangis. Langsung Baru dengar. suka sih, saya suka banget. Saya Suka. suka banget sama musiknya gitu. Tapi ya kita apa juga ya, kayaknya Begitulah kita memang. penasaran juga ya bagaimana nanti hasilnya ya. Benar. Tentang Sislina ini. Lo Sandra, kira-kira ada apa nggak, ada bayangan tentang lagu ini nggak Bro Sandra? Bayangan Bayangan. semu. Bu Chandra kan sudah ada maksudnya dengar nggak ada bocoran musiknya. tentang lagu ini nggak?
Oh. Udah dengar musiknya atau gimana? Oh, udah. Terbentuk. Cuman Liriknya yang pernah kemarin saya sharingkan Pusaka mana ada? Enggak ada. Apa ada? Enggak ada. Belum ya? Oh, Belum. belum ya, karena memang belum Tapi fix kan, kalau jadi belum saya ya, sharing. tapi kalau dari saya musiknya itu ya yang tadi Sis bilang ya, set song lah ya, musiknya set lah. Cuman saya kan belum tahu liriknya gimana. Jadi kalau dari musiknya sih udah pasti musik yang sangat galau lah ya. Tapi liriknya kan kita Karena tidak memang tahu kan kan sama- belum tentu musiknya galau kan belum tentu liriknya itu pun galau kan belum tentu. Jadi saya belum tahu liriknya sih sebenarnya. Cuman cuman dari pembuatan musiknya sih oke lah menurut saya. Menurut saya udah oke. Bener-bener. Oke. Ya dia Nah, jadi tuh penasaran memang- juga sih. Nanti kita tunggu hasilnya dari Sis lah. Gimana? Ya kita tunggu next progressnya lah ya. Jadi itu kan memang pertama kan yang kita memang konsepkan untuk set song sih. Jadi musiknya pasti ya lebih ke set song lah. Itu ada inspirasi nggak sih dalam menulis liriknya? Mungkin ya kalau inspirasinya mungkin lebih ke pengalaman pribadi kali ya. Waduh manja. Berarti pengalaman Sislina itu sedih ya? Ya Sedih begitulah. senang lah. Ada sedihnya, ada senangnya. Namanya juga ya begitulah. Pasti ada senang dan sedihnya loh. Oke. Kayak dengar-dengar ada kerjasama juga ya sama Bro Dodi ya dalam apa ya menyusun lirik ini ya atau membuat lirik ini ya. Benar-benar ya karena kan ini kan pertama saya coba nulis lirik juga, jadi maksudnya ya saya masih butuh sharing butuh apa lah misalnya butuh sharing sama Bro Dodi juga ya kan. Mungkin Bro Dodi dari lirik yang ditulis dalam lagu Only With You itu kan keren banget sih. Gimana Bro Dodi, apa yang ada kendala apa ketika Sislina menciptakan lirik itu? Dia ada minta pendapat apa tuh kira-kira? Atau Pendapat ya? Atau gimana? Yang setelah ditulis lirik sama Sislina gimana menurut kamu? Masih di ini sih. Belum final ya? Belum. Jadi Masih di Sebelum lihat-lihat dulu. karena kan Kira-kira bisa kemarin nggak? pertama kan saya kan nulis nulis liriknya kan apa ya sesuai sama melodi yang dikirim sama Bro Hansen juga. Jadi maksudnya saya coba-coba nyocokin juga dulu Harus kan sama dinyanyikan dulu ya. sama ininya kan sama melodinya kan. Jadi pas sudah saya tulis liriknya kan maksudnya kira-kira kayaknya ini ada part yang belum gitu cocok nih gitu kan. Jadi saya coba kira-kira ada referensi lain nggak gitu. Ya. Jadi gimana tuh Bro Dodi? Gitu deh. Ya jadi saya minta Sislina ini coba nyanyiin dulu gitu. Jadi dan nyanyiin dia. Belum sih. Belum Belum kan? sih. Belum dengar jadinya kan? Sebenarnya belum. udah, cuma belum saya sharingkan karena kayaknya belum apa kali ya, belum terlalu menguasai sih, jadi belum saya sharingkan. Sebenarnya udah saya coba nyanyi sih. Penasaran banget. Nggak perlu yang pro dulu. Yang penting dinyanyi Ada dulu. alunannya dulu. Jadi bisa dilihat Oke. nyangkutnya itu di Benar. mana. Sebenarnya udah sih, udah apa ya, udah dicoba nyanyi, cuma masih kan belum gitu kuasain. Jadi ya mungkin masih lebih dimaksimalkan dulu baru bisa. Oh, boleh. Ya. Oke. Nah, Boleh. terus kan ada satu project besar lagi, ya kan, big project. Benar. Sekarang itu adalah penggabungan dari 3 para NBS nih, 3 pioner NBS, Bro Chandra, Bro Dodi, sama saya. Nah jadi di proses ini kan, sementara kita beri apa namanya judul big project dulu lah ya guys ya, tungguin juga big project ini Oke. bakalan seru sih lagunya kayaknya. Soalnya kan kita belum ada terlalu jelas juga ya. Yang musiknya udah jadi nih. Sekarang prosesnya saya lagi ngelemparin ke Bro Chandra ya untuk membuat melodi sama lirik ya. Nah, setelah kalian mendengar musiknya nih, gimana menurut kalian guys? Ada yang bisa diceritakan nggak? Dari saya, yes. Gimana menurut Bro Dodi musik itu? Musiknya, guys. Apa yang bisa dikatakan? Levelnya itu terlalu tinggi sudah. level ini. Saya antusias sih. Saya Ya, antusiasnya begini, bukan soal Bagus sih, musiknya bagus. bagus juga ya. Dan antusiasnya bisa kita Pengerja- buat seperti apa pengerjaannya ini? itu. Iya, penasaran banget. Hasilnya itu nanti
bagaimana Iya, benar, gitu ya. itu jawab banget. Nah, sekarang kan sudah ke Bro Chandra nih. Tapi sebelum Bro Chandra membicarakan tentang detailnya itu, Sisi Linda gimana setelah mendengar musiknya? Musik Big Project ini ya kemarin udah dengar sih. Jadi tuh apa ya, kesan aku gak gitu tahu maksudnya tentang Big Project ini, cuma aku udah dengar masih dengan musiknya kan. Jadi kesan pertama yang begitu langsung masuk tuh kalau dengar lagu musiknya itu kayaknya gimana ya, wow banget deh kayaknya. Wow banget. Wow banget ya. Maksudnya gimana dia kayaknya gimana ya, memberikan kayak lagu yang gimana gitu kayaknya, Memberikan maksudnya sentuhan apa ini? Iya. Pokoknya lain dari yang tiga lagu atau 4 lagu nantinya kita akan buat selama ini. Benar-benar, jadi mungkin agak beda ya. Jadi yang mungkin Penasaran? Tungguin saja. Nah, kalau dari Bro Chandra gimana? Coba ceritain nih, seru nih. Aku pun sama sekali nggak tahu nih kelanjutan proyeknya udah sampai gimana. Coba Bro Chandra ceritakan buat MBS Family juga. Jadi setelah musiknya udah diapa sama Bro Hansen, jadi Bro Hansen nih meminta saya untuk apalah ya, bagian lirik dan melodinya. Ya, jadi kebetulan sih udah oke, udah 100% lah. Udah 100%. Cuman saya belum apa ini. Belum saya share ke kalian. Jadi mungkin lihat ada waktu lah 2 hari ini mungkin lah. Nah, setelah Bro Chandra mendengar musik itu, apa yang ada di imajinasi otak dan hatimu? Gitu. Wah. Coba Yang pastinya saya musik ini kayaknya dari awal tuh tidak ada ininya. Tidak ada ruang untuk kita gagal. Tidak ada ruang untuk kita gagal. Ya, kayaknya dari awal tuh udah musik ini kayaknya udah klimaks gitu. Mencenggang. Ada klimaks jadi. Tidak ada ruangnya ya, tidak ada cenanya. Ya, kalau lagu itu kan dia kan ada pelan nanti kan klimaks. Kalau ini klimaksnya dari awal jadi Klimaks sampai lemas ini. jadi lagu ini Epic dari pertama. ya epic dari pertama. Jadi lagu ini ya menurut saya sebuah tantangan juga sih bagi saya. Bener. Ya kan? Jadi bro. Ya. Aku pengen tanya nih, jadi masa tuh liriknya tuh kira-kira lagu ini menceritakan apa sih? Inilah belum diceritakan ini. Coba ceritakan Bro. ini lewat liriknya. Kalau boleh dibocorkan ya, apa kita nggak boleh bocorkan? Nggak tahu sih. Ya dibocorkan nggak apa-apa sih. Oke, coba. Ya dibocorkan aja sih kan nggak apa-apa. Ya, meskipun halus-halus. Nanti juga ketahuan kan. Iya. Ya, ini seorang pria yang ditinggal oleh wanita lah. Wah, naga. Jadi wanitanya mungkin agak sedikit ya wanita bukan zaman sekarang sih, wanita yang mungkin yang materi yang apa. Wih, keren nih. Jadi ya sedikit banyaknya ada Sisi Linda lah. ada tersinggung ada menyinggung perjalanan cinta dari salah satu member MBS juga sih kayaknya. Dari Siapa tuh? ya yang merasa lah. Yang merasa ya. Jadi Siapa tuh? Siapa tuh? Saya penasaran. Waktu saya pertama kali, saya kan ada ngomong juga nih sama Bro Dini. Ya. Kayaknya kita harus menciptakan sesuatu yang satu tim kita kerjain, terutama kita bertiga nih. Yang Sisi Linda kita kan bagian mixingnya atau apanya aja lah ya. Bagian menciptakan nih kali ini kita bertiga. Kita mencari ide. Pokoknya harus menantang diri kita sendiri. Saya pun dalam mendengarkan musik, Bro Dodi pun nanti detailingnya ya, imajinasinya, inspirasinya, bungkus di mana juga harus tertantang. Bro Chandra juga sesuatu yang di luar dari kebiasaannya menciptain lagu yang apa sih namanya, mungkin lagu romance atau apa ya, dan menciptakan sesuatu yang lebih lain. Terus sedikit bocoran nih, nah ini banyak transisi musiknya, jadi nggak satu jenis musik aja. Ampun. Ya, ya aku pertama kali dengar cari inspirasi
oke, kayaknya waduh lagu ini deh. Ya, kita tidak terlalu modern, ada sedikit klasik, ya kan? Tidak terlalu barat, ada sedikit oriental, ya kan? Jadi banyak hal lah. Tapi terus terang sih kalau kita waktu bahas-bahas pertama, kita lebih ngarahnya sih terus terang sih agak ke pop rock ya. Ya. Tapi kalau setelah ke Bro Chandra tetap pop rock atau gimana waktu kamu finishing? Itu kayaknya kalau musik yang bukan semuanya kayaknya bukan pop rock lah. Bukan sih. Kayaknya dia agak Linkin Park gitu ya. Iya, sejenis Apa namanya? ya, soalnya ini Metal. dia complicated sekali, campur-campur dia. Jadi agak sulit untuk apa kita Alternatif. ya Iya, genre yang tepat itu apa, kami pun ya kurang paham lah mungkin ya. Campur-campur lah. Mungkin paham lah. Cuman ya oke lah, udah sampai tercipta seperti ini ya, menurut saya sebuah karya yang oke. Kesulitannya tuh di mana tuh? Kesulitannya tuh di meyakinkan diri sendiri. Seperti biasa. ini bisa nggak nih ya? Ini mau nggak gitu ya? Meyakinkan diri sendiri ini berat nih. Mau nggak ini dijadikan nih projectnya nih? Ini kalau memang bisa kayaknya sih bakalan keren sih. Tapi sanggup nggak, bisa nggak? Ada nggak waktunya gitu kan? Jadi Dan akhirnya diyakinkan. terciptalah. Iya. Terciptalah. Kalau musik yang itu, kalau yang musik yang tadi itu yang lagu Angan, berapa lama itu? Itu terus terang lebih cepat lah mungkin ya, mungkin 2 minggu kali ya. Soalnya tapi ada satu waktu musiknya sih nggak lama, mencari apa namanya bukan Inspirasinya ya? ya termasuk inspirasi, mencari mau kasih si Selinet lagu nih, lagu seperti apa nih yang harus dikasih. Ini bingung banget nih. Pokoknya bisa gitu. kena ke dia itu gimana Iya, gitu. itu bingung banget gitu. Tapi Emangnya jadi kalau pertama kalau waktu pas bilang mau nyiptain lagunya yang buat saya tuh gimana? Yang pertama dipikirin tuh lagu yang gimana sih emangnya? kita kan pernah bicara nih kalau sama si Selinet nih, pengennya yang lebih galau lah. Kemarin waktu ada sedikit bicara ya kan. Cumannya sesedih apa? Semua lagu kan meskipun lagunya cepat kan bisa sedih juga. Ya, Jadi bingung. Sesedih apa ya kan? Cuma kita pengen yang belum, yaitu kita kemarin dari lagu-lagu sebelumnya kita pengen banget ada elemen violinnya ya, biola atau apa. Jadi ya udah kita putuskan cari yang musik-musik yang biola gitulah. Mudah-mudahan bisa. Soalnya pun aku belum terlalu mengenal si Selinet juga sih. Ya kan, kita kan belum terlalu lama berhubungan, belum terlalu lama berteman maksudnya. Ya, belum terlalu lama berteman, jadi belum tahu dia sih nyanyinya kemana, gimana cocoknya. Mungkin Bro Dodi lebih tahu, tapi ya cobalah, asal dia bisa lah. Ya itu pas lah sudah kalau menurut saya. Oh, oke. Begitulah kira-kira. Nah, dari Bro Chandra sendiri ada proyek nggak? Saya proyek Yang saya pribadi? ya waiting list ada lah pastinya. Yang jawab. Dari Bro Chandra, waiting. Ya ada lah pastinya. Ya pastinya ada lah, tapi cuman kita yang selesaikan satu persatu dulu lah. Satu persatu dulu. Bener-bener. Dan mungkin nanti kalau udah lagu ini yang tercipta oleh MBS sudah ada 6 buah lagu, mungkin bisa dijadikan mini album mungkin. Ya kan? Kenapa harus mini album namanya? Karena yang nyanyi itu Mini. Saya mini. Macam betul. Sebenarnya udah pernah dibilang waktu pas pernah ketemu kan, jadi nanti kalau aku kenapa harus mini kan? Kenapa masih bertanya? Biar MBS Family tahu. Oke nih, kita lempar lagi ke si Selinet ya. Nah, si Selinet dalam membuat lirik nih, apa itu yang kamu lakukan lah, misalnya aku harus betul-betul menghayati, aku harus betul-betul mengalaminya atau gimana, ada yang bisa kamu ceritakan secara detail nggak? Sebenarnya yang pastinya itu kan lebih kalau mau yang pastinya tuh gimana ya, dalam
melodinya dulu gitu kan. Gimana yang pastinya dengan melodinya, terus kan kira-kira cari kata, pikirin konsepnya tuh sebenarnya mau ceritain itu yang sepertinya yang mau ceritanya tuh kemana gitu kan, maksudnya konsep ceritanya dulu baru disusun kira-kira kata yang cocok gitulah. Kira-kira. Terus saya baca-baca ya, meskipun saya belum terlalu menyimak ya, soalnya kan saya kan ngurus proyek lainnya juga nih, jadi saya serahkan kepercayaan lirik ke kalian lah berdua lah. Nah jadi sama Bro Dodi maksudnya. Jadi kok saya baca-baca sekilas kok kayaknya kamu menulis lirik itu puitis banget gitu. Puitis banget nih kamu. Ya, puitis banget gitu. Kalau kamu kan pernah lihat saya, pernah baca saya menulis lirik kan? Kan nggak puitis. Ya, betul. Nah, bercanda puitis. Tapi kamu lebih puitis. Kamu Bro Dodi juga nggak puitis. Iya. Kamu kok puitis banget gitu loh. Enggak. Puitis Masa iya? banget. Iya. Puitis banget. Kayak baca Iya. puisi. Kayak Kenapa? baca apa? Kayak baca puisi. Emang ya? kamu orangnya melo banget ya? Ya kak, maksudnya apa sih? Karena memang kan saya coba cari kata-kata yang cocok itu, maksudnya tapi yang mungkin yang nggak terlalu, maksudnya kata-kata yang lebih gimana ya? Yang jangan terlalu banyak apa sih namanya tuh, kata-kata kiasan lah gitu. Maksudnya? Nah jadi maksudnya kira-kira saya pengennya tuh kata-kata yang lebih simple gitu, tapi dibacanya itu gimana ya, kesannya puitis ya. Puitis sih. Angan, terus apa lagi Bro Dodi? Kata-kata apa lagi tuh? Ada lupa lah apa ya. Lupa. Harus Pokoknya- buka lagi kitabnya. Ya puitis banget sih itu. Puitis banget. Angan, Asanti. Angan Asanti. Jadi ini kan diangkat dari pengalaman pribadi ya. Saya lihat sih Ya. begitu. Nah, berarti kalau saya tebak itu liriknya itu pasti ada kata-kata debu ya. Enggak ada. Gak ada ya Bro Dodi? Ku terhempas debu atau butiran Terhempas ada nggak debu. terhempas? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada lah. Coba bacakan beberapa bait liriknya boleh nggak sis? Yang paling puitis coba. Seingatmu. Yang paling puitis ya. Sedikit mungkin aja deh, sedikit bocoran. Kalau mau dibilang yang paling puitis mungkin satu apa lah ya? Satu bait aja coba ya. Satu bait kan? Satu bait. Akankah kau kembali? Itu baris ketiga itu. Akankah kau kembali di sini mengenang kembali cinta kita gitu. Enggak kita lah. Wah. Enggak kan? Ada kemarin kayaknya bukan cerita kita sih, ada yang semu-semunya kayaknya aku merasa nih. Oh. Enggak, yang semu itu data referensi dari Brody, yang sama yang saya minta ganti itu kan baru ada Itu bab keempat. tanpa yang semu ya. itu Nah dari itulah, Brody. Bro Chandra kan? Kayak gitulah dia. Jadi harus disesuaikan yang dia punya. Kok saya ganti ke yang lain nanti nggak nyambung kan? Karena dia terlalu puitis, jadi saya harus cari yang puitis juga buat dia. Iya. Misalnya puitis gimana sih yang tadi dia baca? Enggak sih, sebenarnya saya nggak merasa puitis kali ya. Puitis Nggak tahu, dong. coba ada apanya nggak? Ada historinya nggak? Coba langsung kasih Bro Chandra baca dulu coba. Nggak ada sini. Ada historinya Ini, nggak? Coba Sini. kamu baca aja dari awal coba. ya sini handphonenya direkod semua nih. Hmm. Nggak usah, nanti kirim aja sama Bro Chandra. Oke. Enggak deh, Enggak lah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Enggak. Nggak apa-apa. Saya tuh sebenarnya aku coba nulis liriknya tuh yang kalau bisa sesimpelnya kan, tapi nggak tahu banyak terkesan puitis ya. Aduh, saya nggak tahu sih. Ya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, Tapi sebenarnya puitisnya nggak penting kebangetan berusaha kok. dulu lah. Masih Berusaha dulu. Kalau kayak tadi sih nggak. Ibaratnya apa Kalau ya? kayak tadi sih sekilas sih nggak apa-apa sih, nggak mah. Biasa aja sih. nggak terlalu ribet Yang punya. penting kamu apalah berusaha lah. Iya. Ya. Nggak apa-apa, puitis juga nggak apa-apa. Apa? Coba kak, emangnya yang bagian yang mana yang menurut Bro itu puitis emangnya? Misalnya contoh kata-kata semu, angan, nah gitu-gitu kata-kata seperti itulah. Kayaknya indah. Kalau puitis kan banget. kalau yang nggak puitis kan biasanya kalau semu itu
Gimana? Bisa bayangan, kita menggunakan Nah. bayangan palsu. Nah, itu. bayangan Agak baku lah serius. gitu, ya. Iya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa. Cuman ya gitu sih. Bagus sih. Bagus sih. Ya itu kan masih belum apa ya, belum finalnya juga kan, belum Nggak juga apa-apa. liriknya. Ya, keren kok. Nah, jadi kita yang terakhir nih lagu Senja Menyapa ya. Senja Menyapa bagaimana nih Bro Chandra? Ada yang bisa kamu katakan nggak? Bisa idenya tuh gimana? Yang menyapa ini ya sebenarnya ya dari pertama kan yang Fall in Love kan udah lagu agak gimana ya, lagu cinta lah ya, lagu agak happy Romance, lah ya, romance. jadi romance. Jadi ya pengen coba lagu yang sad song juga sih. Jadi ya terciptalah lagu ini ya seperti itulah. Ada Pengen genre yang lain lah. inspirasinya? Bukan pengalaman pribadi kan? Bukan. Inspirasinya dari mana ya? Karena nggak ada sih inspirasinya, mengalir begitu aja sih sebenarnya. Main lagu sedih. Cuman memikirkan temanya ini begini lalu dikembangkan aja gitu. Iya. Karena pun sudah terbiasa buat lirik dan lagu, jadi nggak apa sih. Tapi lagu Senja Menyapa ini apa loh memang potensinya mantap banget, terbukti ya dari hasil yang kalian dengar ya. Itu enak banget lagu Senja Menyapa itu. Saya mengatakan tuh bukan secara teknikal ya. Saya mengatakannya ini kita bilang secara umum dulu ya. Senja Menyapa ini bisa tersampaikan sih apa yang ada di lagu sama melodinya itu tersampaikan. Jadi yang dengar pun bisa mengikuti alur cerita dari makna yang tersirat di lagu itu. Seperti itu. Jadi kalau dari liriknya kalian paham nggak? Tapi masing-masing kan terbawa imajinasi nih, ya kan? Waktu saya diserahkan untuk membuat MV-nya juga bayangan aku ya yang tercurahkan di MV itu mungkin tuh tidak terlalu tepat banget dengan yang Terlalu ingin, sinkron lah ya. tidak yang terlalu tepat banget sama yang ingin disampaikan Bro Iya. Chandra sih, tapi yang aku tangkap itulah aja. Yang terpaparkan, yang terekspos di MV itu seperti itu sih. Yang menurut aku sih bisa menyentuh lah, makanya bisa sampai ada MV yang seperti itu. Nah, setelah kamu melihat MV itu bagaimana sih Bro Chandra? MV-nya. MV-nya ya, kalau saya melihat MV-nya, yang pastinya pertama saya nggak menyangka MV-nya seperti itu. Pastinya. Nah, secara garis besar ya karena mungkin itu pun gimana ya, itu pun dikerjakan mungkin agak-agak sedikit kepepet gitu ya mungkin kita ya. Nah, karena sebenarnya lagu ini kan sudah lama, jadi udah lama kayaknya. Jadi saya serahkan ke Bro Hansen masalah MV-nya. Nah, jadi pengennya cepet-cepet siap aja gitu, pengennya cepat dirilis saja. Jadi tapi MV-nya oke lah, nggak masalah sih sebenarnya. Bagus kok, bagus banget. Bagus banget. Nah, Sis Rinat, coba nih kamu komen nih Senja Menyapa itu gimana? Yang indah, lagu yang indah. Mak, indah. Emang kamu ngerti liriknya? Lagunya si Indah, lagunya Indah. Ngerti sih, kan kemarin pernah podcast juga kan, jadi kira-kira udah pernah juga tanya sama Bro Chandra kan, maksudnya nih lagu Senja Menyapa itu apa sih, menceritakannya tuh tentang apa gitu kan, jadi kan kira-kira kan terus si cowoknya mati. Kayaknya kamu senang kali kalau orang mati ya. Soalnya mati. Enggak lah, maksudnya aku kan kemarin ada tanya juga kenapa tuh milih saya tuh sama si cowoknya tuh mati gitu. Biar nggak gantung-gantung lo setnya. Iya. Ya. Itu bukan Kalau sad yang song lagi, itu sebenarnya- pedih banget itu lagunya. bener-bener.
Jadi kalau apa ya? Kalau mau dibilang dari 2 lagu ciptaan Bro Chandra yang udah pernah dirilis kan, itu kan pertama Falling in Love, terus sama lagu Senja Menyapa kan. Jadi 2 lagu ini kan gimana ya? Tipikalnya itu beda banget ya kan, maksudnya genre-nya tuh beda banget gitu kan. Kalau Falling in Love kan lebih ke kayak gimana ya? Kalau Falling in Love kayaknya kayak rasa jatuh cinta kan. Kalau yang Senja Menyapa kan gimana ya? Rasa lebih kecintaan ke, juga. kalau Senja Menyapa kan lebih gimana ya? Lagu yang indah sih, cuma mungkin agak kalau di apanya dilihat liriknya mungkin sedih ya lagunya. Nah, Bro Dodi kan termasuk yang mengaransemen atau membuat variasi musiknya nih bersama rekan. Gimana tanggapannya? Nggak usah diragukan lagi lah. Bagus banget. Susah nggak sih? Gimana ya? Susah nggak ketika membuat musik Senja Menyapa ini? Susahnya sih enggak lah. Cuman semakin didengar, makin diulang-ulang itu makin asik. Iya. Ya, tapi kalau si Bro Dodi ini memang udah bidangnya, ya dia Musikal ya. dan lagi pula saya sama dia tuh udah dari dulu sudah pernah, istilahnya kita udah pernah kerjasama lah. Menyatukan Jadi dia kalau lagu saya mungkin dia sebentar aja udah bisa apa sih dia udah bisa tangkap sih apa yang apa. Begitu juga Bro Hansen, Asik. Ulang-ulang didengar, karena makin didengar makin asik. dari dulu kita udah berkarya lah ya. Terus satu lagi nih, ternyata suara Sis RT cocok juga ya dengan lagu itu ya. Gak sangka ya bisa. Karakternya kuat di lagu itu, pas ya. Iya. Nah, tapi ada satu fakta, ada satu fakta Sis. Kamu nggak lupa kata-kata ini kan? Fakta apa? Enggak lah, ini bukan Sis. Ada satu fakta nih. Tersirat. Ada satu orang yang ngefans sama Sis. Ada satu orang ngefans sama Sis. Itu kan kata-kata dulu. Entah kalian pernah atau nggak pernah, entah kalian sadari atau nggak sadari, tapi ternyata asik banget kalau kalian membuat medley dengan 3 lagu yang dirilisin itu. Kalian pernah nggak? Aku pernah loh menyanyikannya medley. Oh, di medley ya, gue pernah. 3 lagu ini asik banget loh, terus terang. Coba bro, coba. Coba. Perlu dibuat. Apapun nanti kita buat konten khusus Bro Chandra yang gitarin, kita medley 3 buah lagu ini nanti ya. Suatu saat nanti guys, kalian dengar aja, tungguin aja guys, nggak usah ragu lagi, pasti mantap banget nih. Nah, sekarang kita ke lagu kedua nih, Only With You nih. Pertanyaan pertama saya, Sis Linet, kok lama banget lagu Only With You tangan kamu tuh kenapa? Coba jelaskan dulu. Sampai 2 tahun loh lagu di tangan kamu loh. Karena pertama setelah dinikahkan ada kesibukan sendiri juga pertama. Terus yang kedua ya itu maksudnya kan terus dibuat layarnya untuk backsoundnya itu jujur ada kesulitan sendiri bagi saya kan. Jadi itu mungkin maka waktunya di sana dulu. Terus sisanya ya ke mixingnya gitu kan. Terus sih. Jadi kemarin kalau nggak salah untuk apa aja untuk menyesuaikan backsoundnya tuh kayaknya juga hampir 1 minggu kayaknya kemarin kita ya. Mau. Hampir 1 minggu kemarin kita kan untuk memfixkan ini, pakai yang begini saja gitu kan. Aku sampai 1 minggu ya. Aku merasa lebih loh. Aku merasa saya 1 bulan. Iya, pembahasannya memang sekitar seminggu. Tapi kan setelah itu dicoba, di-record, nah di situlah waktunya Iya. lumayan Benar. ulang-ulang. Benar. Kamu tahu nggak Sis? Gara-gara lagu itu Sis, Bro Dodi saya vertigo loh. Gara-gara dengar kamu terus mengulang-ulang sama mengirim prosesnya itu lah. Vertigo langsung dia. Vertigo Vertigo pakai P ya. pakai P ya Bi.
Gara-gara itulah. Aku jadi vertigo loh dengarnya kata Bro Dodi sama aku. Aku juga hampir bilang gitu. Enggak. Bercanda. Gimana? Bro Dodi bilang apa? Canda loh, canda. Canda bolong. Nah, Bro Chandra gimana? Gimana tuh? Apa namanya tuh perkombinasian apa sih? Perkombinasian pula apa sih namanya? Campur tangan Sis Lynette dalam mixing sama back vokal di lagu Only With You gimana? Kontribusi Sis Lynette bagaimana hasilnya? Menurut saya oke banget, oke lah. Nggak nyangka juga ya, bisa asik isu juga ya kalau Iya, Sis Lynette yang nggak jadi back nyangka vokal. Padahal dia nggak pernah loh. Iya, keren. Sebuah warna yang berbeda lah. Iya, Ya kan? bisa cocok. Ya, juga. ya kita ya setiap apanya mungkin setiap kita melirik sebuah lagu ada sebuah apanya lah ya, kayak ciri khasnya atau apanya. Yang penting itu aja sih, yang penting kita ya selalu tetap menciptakan karya lah. Ya apa? Tentang lirik bagaimana Bro Dodi? Tentang liriknya. Gimana ya? Maksudnya apa? Inspirasi atau gimana? Inspirasi sebenarnya nggak ada inspirasinya sih. Sama seperti Bro Chandra. Temanya seperti apa ya langsung aja dibuat. Entah siapa yang pernah mengalami itu saya nggak tahu ya. Mungkin serata-rata lah ada yang mengalami seperti itu. Story-nya, meskipun kalian sudah dengar dan mungkin kalian tahu story-nya apa nih, cerita pendek. Story-nya tentang Gimana ya? Pada akhirnya itu ingin mengajak nikahan ya gitu ya. Ya, seperti kayak lagu lama kan ya. Iya. Terus sebenarnya konsep awalnya aku pengennya Romantis buat video klipnya ini macam ada gereja-gereja gitu loh. Tempat-tempat MV-nya ya. Iya. Kami tidak menemukan Hal yang cocok. hal yang cocok ya kan. Jadilah seperti itu guys. Jadi aku buatnya kesannya tuh seperti kayak udah seperti prawedding lah jadinya. Iya. Iya tidak buruk sih. Oke Tidak juga lah. tidak ada alternatif lain Iya. lagi selain itu. Itu tidak ada masalah. Tapi featuring Sis Lynette di lagu ini bagus ya. Warnanya jadi Berbeda. iya. Ungu. Iya, keren sih. Kalau nggak ada Sis Lynette pun nggak apa-apa sih. Kalau ada Sis Lynette mungkin tidak ada. Ya terbayarkan lah ya. Jadi teman kita Bro Dodi ini sampai vertigo. Jadi terbayarkan dengan Iya. karya yang sangat mengesankan. Nah, sekarang kita ada satu lagi subscriber kita ya, termasuk rekan kita, teman kita juga ya. Support juga channelnya. Apa sih namanya? Nia MSL ya. Oh, Nia. Nia MSL. Masalah Ya. itu apa sih? Hah? Ya itu dia. MSL itu apa? Itu kita nggak tahu. Itu yang kita nggak tahu. Nanti kita tanya dia. Nia MSL. Jadi Nia ini sudah beberapa kali juga dia mengcover lagu kita. Iya kan? Yang ada di channel Betul kita. aja tahu. Mengcover lagu kita ya. Terima kasih ya Sis Nia ya. Biasa beli, jangan lupa subscribe juga, ikuti, follow. Mungkin nanti suatu saat kita akan apa? Ada project ya mungkin Iya. ya. Sis Nia mungkin podcast atau apalah ya. Nanti kita cantumkan juga di deskripsi ya channelnya. Oke. Oke, kata Sis Nia. Sis Nia. Nah, satu lagi juga nih. Jadi setelah mendengar dan melihat kita menciptakan lagu, Sis Nia ini juga terinspirasi ya. Salah satu orang yang terinspirasi untuk mulai menciptakan lagunya sendiri. Perdana itu. Keren. Ya keren banget. Nah, kita juga sudah mendengar. Nah, sekarang kita pengen mengomentari sedikit. Tapi kita bukan mencari kesalahannya. Kita juga bukan membanding-bandingkan, tapi kita mengulas lah. Nah, jadi Sis Nia sudah mengcover apa aja nih? Falling Falling in Love, ya. Terus Only Video. Only With Only You With ya. You. Iya. Senja Menyapa belum Sis? Tolong Sis coverin Senja Menyapa ya Sis Nia ya. Kalau Sis Nia menonton channel ini, konten ini, ya tolong di cover. Kita tunggu hasilnya. Kita tunggu. Bener sekali. Tak kudu
Gelap dinginnya malam-malamku. Engkau hadir membawa pelangi ke dalam hidupku. Walau kau hadir dalam bayangan semu, namun ku berharap kau di sini. Tak kuduga, tak kukira kau hadir dalam hidupku, memberikan warna dalam gelapku. Tak kuduga, tak kukira kau juga merasakan apa yang ku rasa menjadi nyata yang telah kuimpikan. Kini engkau hadir membawa pelangi ke dalam hidupku. Walau kau hadir dalam bayangan semu, namun ku berharap kau di sini. Tak kuduga, tak kukira kau hadir dalam hidupku, memberikan warna dalam gelapku. Tak kuduga, tak kukira kau juga merasakan apa yang ku rasa menjadi nyata yang telah kuimpikan. Merasakan apa yang ku rasa menjadi nyata yang telah kuimpikan. Nah, Bro Chandra, gimana nih kamu? Saya pertama kali mendengar lagu ini ya, saya senyum-senyum sendiri deh. Karena aku kan, ini ada warna-warna kayak gabungan antara Bro Dodi sama Bro Chandra nih lagunya. Tapi versi dulu waktu pertama kali awal-awal kita menciptakan lagu nggak, kan? Oh, ada warna-warna seperti ini kayak masa-masa kita pertama kali nih, waktu pertama-tama menciptakan lagu. Mungkin kalau pertama-tama kali kita menciptakan lagu juga bakal hasilnya seperti ini sih. Ya bisa jadi. Iya, tapi ini bukan maksudnya amatir atau apa. Ya kita semua amatir sih, kita semua amatir lah. Kecuali lagunya sukses barulah kita dibilang pro kan seperti itu. Kita semua amatir lah. Ya kita semua juga mulai dari awal, tapi ya kesannya aja. Aku menjelaskannya, maksudnya kesannya seperti itu sih. Menurut kalian gimana? Ya bisa jadi begitu. Iya kan? Ada warna-warna seperti lirik-liriknya Sederhana aja dibuatnya. Iya, iya. Kalau secara keseluruhan bagaimana nih Bro Chandra? Apa yang bisa kamu komentari? Ya biasa lah ya, kayak tadi yang Kak Burhanson bilang ya. Jadi yang baru first time ya pasti ya kita ya di sini ya kita ngomongnya ya karena kita sudah mengalami yang seperti ini. Iya, kan. kita sudah Jadi, pernah. yang first time kalau kita flashback, kita lihat balik Si Linet lagi. mukanya ngejek lo tadi Bro Chandra. Ngejek apa? Enggak loh, Gitu katanya nih. enggak loh. Ya. Enggak loh. Nggak salah lagi. Jadi kita dulu pernah seperti itu. Jadi kita kalau benar. kita kalau sekarang kita flashback, kita melihat yang karya kita seperti dulu, itu agak sedikit gimana ya? Rasanya ya lucu kadang, cuman ya sebenarnya yang pentingnya sih bukan itu sih. Yang pentingnya kamu berkarya dulu deh. Benar. Jadi sebuah karya itu kan butuh proses untuk mencapai Awal mungkin kesempurnaan. mulai Jadi, jalan dulu ya, jadi mulai melangkah. itu hal dulu. yang biasa lah. Kalau dari MV-nya, dari liriknya ya kita tidak apalah, kita tidak usah lah. Jadi kita udah pernah mengalami. Jadi ya masih bisa dibilang kayak tadi bilang masih bisa dibilang amatir lah, masih biasa lah ya. Dan itu hal yang wajar lah. Ya. Tapi lagu-lagu yang seperti ini ya, lagu-lagu seperti kita mungkin awal-awal menciptakan tuh
memang sederhana, tapi maksudnya termasuk isi listening ya, terus melodinya, liriknya pun semuanya mudah. Kita mungkin dengar 2-3 kali udah Gampang nempel. dicerna, Iya, seperti itu. Soalnya kita nggak terlalu gimana sih? Nggak terlalu deep ya kan, nggak terlalu rumit, nggak terlalu technical gitu loh. Ini yang betul-betul pure lah, yang betul-betul pure. Jadi apa yang tersampaikan dan hasil ciptaan itu terkesannya betul-betul masih pure sih, tapi bagus sih. Nah, terus soal musiknya sama apa sih liriknya juga ya. Ada dibantu Bro Dodi ya dengar-dengar ya. Ya, karena Woi, saya rasa ada yang kurang gitu. campur tangan MPS Crew juga guys. Ada yang kurang pun terlalu singkat ya sedikit. Jadi saya tambah sedikit lah di situ. Kalau secara musiknya nih Bro Chandra dulu lah sebelum saya mengomentari. Ya, bagaimana kalau soal musiknya? Musiknya, kalau musiknya sih dari sama liriknya sih oke sih. Pas sih menurut saya. Betul. Oke sih. Berarti ini musiknya apa ya Bro dia ini jenisnya ya? Alternatif ya. Oke. Nah, kalau bagi saya nih musiknya memang udah bagus nih awal sampai apanya. Tapi bagi saya bukannya apa juga sih, ya cocok aja sih. Tapi menurutnya ketika akhirnya itu dia langsung habis gitu kan. Kalau aku sih ada kesannya ya, kayak jadi seperti lagu pembukaan sebuah program atau acara atau iklan gitu loh. Begitu kata-kata habis, musiknya habis kan gitu ya kan. Nah, ada kesan seperti itu sih. Jadi kalau misalnya akhirnya ditambah lagi ada sedikit permainan musiknya ya kan, mungkin bisa lebih agak pro gitu kesannya. Lebih. Tapi itu masalah teknikal sih, nggak terlalu apa juga gitu. Ya mungkin nanti Paling distorsi lah ya kan, dikasih distorsi. Mungkin nanti ya. kedepannya itu adalah batu loncatan lah. Mungkin Iya, kedepannya masukan. pasti lebih oke lah. Masukan. Biasanya kalau yang first time itu hal yang wajar, hal yang biasa. Iya. Lama-lama pasti apa? Jadi namanya proses, kita harus mencintai sebuah proses. Iya, seperti itu. Ya, terus Good job. Ya, bener, bagus banget tuh. Ceritanya apa yang kamu robah nih, Bro Dodi? Nggak Apa dirubah sih, cuma apa yang kamu ditambahin. tambahkan? Pertamanya tuh gimana sih mentahnya sampai bisa jadi finishnya seperti itu? Apa itu kira-kira bisa kamu ceritakan? Mana ya? Awalnya ya dari dia aja liriknya, cuma saya lihat-lihat. Karena untuk masuk ke nada itu kayaknya gantung gitu. Oh, jadi ada Ya, penambahan. ada penambahan Berarti ada aja. satu kayak itu apa sih? Apanya bridging atau apanya ya? Ya, untuk masuk ke ref. Karena kan dia langsung ke ref. Sebenarnya langsung. Iya, langsung ke ref. Ya tadi kayaknya nggak ada apanya ya. Jadi, Nggak ada space-nya. jadi kita kasih tambah itu supaya dia nggak terlalu singkat gitu. Benar. Sekali lagi juga ini bukan mencari kesalahan atau menyinggung atau apa sih, ya kan? Tapi setelah saya mendengar juga maksudnya kan, misalnya kalau nggak selamanya mesti, tapi aku sedikit mengomentari aja tentang ini. Kalau kita misalnya beberapa dari lagu ciptaan kita juga nih atau lagu pada umumnya lah, begitu agak ke ref kan mungkin agak kesannya agak naik, agak Ya, epic atau gimana. harusnya. Tapi ini kesan didapatkan sama pembukaan sama refnya tuh kayaknya seperti satu line gitu loh. Ya memang, karena Ya, memang dia nggak bisa nggak gitu. range-nya nggak ini. Dia jadi Terus flat musiknya dia atau jadi. gimana kayaknya agak sama gitu loh. memang vibe-nya sengaja. ya. Memang sengaja dibuat flat, Hmm. hanya mengandalkan powernya saja. Bener. Karena dia nggak bisa tinggi. Misalnya kalau kayak Only With You nih, Ya. awalnya gini-gini tuh masuk ke intinya ya kan, gini kan, senyum-menyapa tuh masuk Iya, ke dia. intinya. Pokoknya dia ada titik tertentu itu yang gimana gitu ya kan. Tapi nggak maksudnya sih memang nggak mesti. Cuman kalau di bayangan Warna saya aja sih. begitu ada sedikit kita mengubah sedikit notnya atau apanya mungkin bisa lebih sedikit epic sih. Kalau misalnya nih di Only With You juga nggak terlalu naik sih pas di intinya. Cuman dia ada sedikit yang membuat dia lebih epic. Contohnya misalnya layer dari vokal atau layer Iya. dari musik. Jadi dia ada sedikit perubahan gitu. Ada sedikit agak gitu.
Tapi di lagu ini belum. Iya. Ya masuk gitu intinya. Kita bisa terasa transisinya dari awal. Oke, ini inti dari pembahasan lagu ini ya kita ada. Kalau ini kan agak awal sampai akhir mengalir. Jadi nanti boleh lah kita ada waktu kita mungkin kita podcast juga. Jadi saya mau tahu pendapat kalian tentang tipikal suara Sisnia ini kan dari Bro Hansen dulu. Saya belum terlalu apa sih, tapi saya mendengar beberapa kali sih memang agak dia gimana ya? Kalau seperti ada apa ya, kayak apa sih istilahnya kayak vocal fry gitu ya, dia agak serak, agak gimana sih itu? Bro Dodi lebih tahu nih gimana, coba kamu. Gimana ya? Ada ada khasnya gitu. Iya. Dia pokoknya Benar-benar. dia nyanyikan lagu apa aja tetap ada khasnya sendiri. Tapi lagu ini cocok banget sama dia. Iya. Lagu ini cocok banget sama dia. Good job sih. Ada serak-serak gimana seksi. Misalnya mau dibilang orang serak basah. Serak-serak basah. Mungkin dia nggak basah sih, kering ya. Setengah basah. Nah, untuk akhirnya nih kita bahas tentang MV-nya, bagaimana MV-nya. Intinya ya dari dia lah. Gimana? Ya, kalau kita komen ya, contohnya saya komen. Memang MV-nya memang ada kesan gimana sih? Mungkin dari pengambilannya atau apa ya, tidak terlalu pas, tidak terlalu cocok mungkin untuk apanya, konsepnya ya. Bukan maksudnya dari video itu sama apanya jelek, bukan sih, tapi konsepnya tuh kayaknya agak kurang nyambung aja sih, seperti itu. Kalau soal pengambilannya mungkin lagu ini mungkin tidak perlu terlalu sinematik juga boleh, tapi ya agak ya. Kalau menurut kalian gimana? Bro Dodi? Bro Chandra. Menurut saya Mungkin dia artinya- pertama ya kan. Iya. Coba-coba lah gitu. Iya. Enggak Ya sebenarnya ya. nggak terlalu memikirkan temanya mungkin ya kan. Langsung shoot aja gitu. Jadi ini MV-nya ya, kalau saya bilangnya ya ini MV-nya maaf lah ya. Ya, apa-apa. Cuman Ini kita ini MV-nya kayaknya kita mencari kesalahan ya, dibandingkan bukan apa sih, kita ini MV-nya kayaknya dibuatnya untuk have fun aja kayaknya seperti itu. Cuman ya sebenarnya sih nggak masalah. Cuman kalau memang pengen yang lebih apa lagi ya mungkin belum waktunya lah. Jadi ini first time ya, jadi ya nggak masalah sih sebenarnya. Mungkin nanti kalau memang sis Nia ini pengen Ada rencana. ada rencana yang kedepannya, mungkin ya kami tunggu lagi yang lebih epicnya lagi Iya. mungkin ya kan. Jadi ini sebagai batu loncatan itu nggak masalah sebenarnya. Kalau dari saya ya, maksudnya itu seperti ini loh. Nah, saya itu kalau mendapatkan atau melihat atau mendengar satu karya ya yang kayaknya ada apa namanya, ada change-nya bagus, ada apanya, aku merasa sayang gitu ya. Maksudnya mungkin MV ini kan sayang kalau cuma gitu ya, padahal lagunya termasuk oke ya kan. Terus musiknya juga agak kurang komplit ya, mungkin endingnya atau gimana nya, variasinya, terus melodinya atau apa. Ini dalam arti kata bisa lebih optimal lagi ya. Cuma ada beberapa elemen yang disayangkan, bukan buruk ya, cuma disayangkan. Ya, jadi mungkin saran saya nanti kalau sisnya pengen apa, carilah Bro Hansen. Itu kurang tepat, carilah MBS Crew. Cari Bro Hansen lah, dia bagian ngedit, bagian apa. Enggak sih. Kita kan betul-betul itu semua harus satu semua ya. Saya dari awal, dari Only With You sampai sekarang itu nggak ada satupun yang kerjasama sendiri. Kita harus betul-betul tim dari Sisnianya, semuanya. Ya itu Biar mudah-mudahan. banyak ininya ya kan. Iya. Tapi saya terus terang Pemikirannya itu harus gimana? tapi saya terus terang ada apa juga, mengajukan diri juga ke Bro Dodi, tapi nggak tahu ya gimana ya Bro Dodi ya. Saya pernah coba Bro Dodi kamu tanyain dia deh kalau mau kita yang bantuin bikinin
MV-nya juga Iya. nggak apa-apa. Sebelum rilis nih saya juga udah bilang sih. Bukan berarti aku bagus ya, tapi ya kerjasama aja. Sih. Mudah-mudahan bisa lebih gitu sih. Terus apa tuh katanya? Yang kemarin, Hmm. yang kemarin pun dia buru-buru sih, maksudnya ada yang penting tayangkan gitu. Terus ada kalau saya nggak salah pun ada memang pengen mencoba dulu sampai bagaimana seperti itu. Ngomong-ngomong, member kita sis Lina ini kok diam aja ya? Iya, dia menyimak dengan seksama Dia dia. bingung mau ngomong apa sambil Oh, iya, doa Di. dia. Oke guys, Saya jadi sudah menghayati. Iya. Enggak. Nah, sebenarnya kalau mau saya bilang itu enggak untuk MV itu kan gimana ya? Sebenarnya MV itu prosesnya juga cukup apa ya kan? Sebenarnya tuh MV Ribet. juga prosesnya cukup ribet kan karena gimana ya? Perlu mikirin konsepnya juga ya kan. Makanya kemarin saya juga sempat tapi bukan untuk lagu MBS yang lagu yang cover sendiri kak. Saya pengen cari yang simpelnya aja deh gimana sih ya kan. Saya ada tanya Bung Hasan juga kan terakhir kan. ya simple is Memang more. ribet. Simple is more. Karena itu kan gimana ya? Mau dipikirin tuh banyak di prosesnya itu juga lebih panjang kan. Iya. Oke guys, terus untuk part ini kita akhiri dulu sampai di sini. Tapi masih banyak pembahasan lagi tentang musik, tentang lain sebagainya. Kita tunggu part selanjutnya ya guys. Jangan ya. lupa. Mungkin next selanjutnya juga kita bisa telponi si Serti, ya kita bisa telponi juga Sis Nia. Banyak Ya, lagi. Kita bisa telponi juga Sis Linet, yang lagi-lagi Sis Linet. Iya. Ya, kita mungkin bisa kumpulin, kita ngobrol-ngobrol bersama, juga ngobrol-ngobrol bersama yang biasa family lainnya. Tunggu aja telepon-telepon dari kita ngobrol bersama sambil minum, sambil ngemil ya. Ngobrol santai, bahas apapun. Komen ya guys, apa yang bisa kalian dapatkan dari pembicaraan kita ini. Ya Jangan kita ya bersama kalian juga. Komen jadi kita bisa tahu bagaimana pendapat Saran dan kalian. kritik mungkin ya kan. Oke, jangan lupa saksikan juga konten selanjutnya. Dukung kita terus sampai di sini dulu guys. Jangan lupa di like, comment, dan share. Share. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi. Bye bye. Ya. See you.